Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Bonani Garden. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara atau tips membuat tanaman cabai yang tinggi dan dapat berbuah lebat teman-teman ya. Dan tanaman cabai ini nantinya juga dapat memiliki ketahanan terhadap penyakit. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa informasi di video ini adalah video informasi yang saya ambil dari salah satu channel YouTube yang sudah banyak teman-teman ketahui, mungkin sudah menonton videonya terlebih dahulu sebelum menonton video saya ini, yaitu adalah channel Mitra Bertani TV teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin menonton full video dari beliau, jadi teman-teman bisa tonton videonya, linknya saya taruh di deskripsi. Oke, dari pembahasan saya yang saya dapatkan dari channel Mitra Bertani TV, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan pengolahan lahannya teman-teman. Lakukan pengolahan dengan baik. Nah, untuk pengolahan dari lahan yang akan kita gunakan untuk tanami tanaman cabai ini, kita perlu yang namanya membuat bedengan teman-teman. Dimana manfaat dari bedengan ini diantaranya itu adalah mencegah tanaman tersebut tergenang air yang dapat menyebabkan tanaman tersebut menjadi busuk batang ataupun busuk akar. Yang kedua adalah memudahkan dari adanya perawatan. Nah, untuk pengolahan lahannya sendiri itu bisa teman-teman baca ataupun dicangkul teman-teman ya. Dan terutama untuk lahan persawahan yang akan teman-teman tanami tanaman cabai, pada teman-teman cukup dicangkul, bikin parit airnya saja teman-teman ya, untuk membuat bedengannya. Nah, tidak perlu dilakukan pengolahan secara signifikan teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya nantinya tanah yang ada di dalam bedengan itu menjadi tetap kering dan keras, supaya mencegah akar dari tanaman cabai tersebut mengalami yang namanya busuk akar teman-teman. Oke, untuk pupuk dasar yang digunakan sendiri yaitu adalah pupuk dolomit dengan dosis sekitar 5 kilo per bedengan atau 5-10 kilo per bedengan. Kemudian yang kedua yaitu adalah pupuk granul organik sekitar 5 kilo per bedengan. Kemudian itu adalah Ponska sekitar 1 kilo 2 on per bedengan teman-teman ya. Setelah semua pupuk kita berikan ke bedengan, ke setiap bedengan, kemudian kita tutup menggunakan mulsa teman-teman ya. Tujuan dari penggunaan mulsa plastik ini atau mulsa plastik hitam perak ini adalah, yang pertama itu adalah menghambat pertumbuhan gulma teman-teman ya. Yang kedua itu adalah mengurangi serangan hama. Dan pemasangan mulsa plastik ini adalah yang perak di atas dan yang hitam di bawah, dimana nantinya juga bertujuan untuk mengurangi penguapan air yang ada di dalam tanah ini teman-teman. Nah, setelah kita pasang mulsa plastik dan kita lakukan pengolahan lahan, itu dapat kita langsung tanami tanaman teman-teman ya, atau bibit tanaman cabai itu. Untuk pupuk fase vegetatifnya sendiri itu digunakan yaitu adalah pupuk NPK dengan dosis sekitar 6 kilo per 1000 sampai 2000 tanaman teman-teman ya. Itu digunakan pada usia tanaman sekitar 10 hari setelah tanam. Itu kita gunakan dosis sekitar 6 kilo teman-teman ya. Untuk tanaman selanjutnya yang udah memasuki usia 20 hari setelah tanam, itu kita gunakan pupuk NPK sekitar 8 kilo untuk sekitar 1000 sampai 2000 tanaman teman-teman ya. Nah, nantinya setelah tanaman tersebut memasuki usia sekitar 40 hari, maka tanaman tersebut akan sudah memulai memasuki fase generatif teman-teman ya, dimana tanaman tersebut sudah mulai tumbuh bunga dan akan mengalami pertumbuhan buah. Nah, pada fase tersebut pupuk yang kita gunakan adalah pupuk Kalinet teman-teman ya, dengan dosis sekitar
2 ml atau 2 ml per air teman-teman, atau sekitar 3-40 ml per tangki. Atau di sini tangki air yang digunakan untuk penyemprotan adalah tangki yang memiliki ukuran 16 liter teman-teman ya. Jadi untuk 16 liter air kita gunakan sekitar 32-40 ml pupuk Klalinet teman-teman. Kemudian untuk mencegah tanaman tersebut terserang serangan hama dan penyakit yang dapat merusak pertumbuhan tanaman tersebut nantinya, di sini untuk fungisidanya sendiri itu digunakan adalah antrakol teman-teman ya, sekitar 3 sendok per tangki air. Kemudian untuk insektisidanya itu bisa teman-teman menggunakan Abasel. Kemudian untuk nutrisi pertumbuhannya sendiri itu teman-teman bisa lanjutkan menggunakan Klalinet. Ketika tanaman baru memasuki fase pembuahan, teman-teman dapat menggunakan dosis yaitu adalah 2 tutup pupuk Klalinet itu untuk per tangki teman-teman ya, dengan interval atau rentan waktu sekitar 1 minggu sekali. Ketika tanaman tersebut sudah memasuki mulai tumbuh buah dan buahnya itu jadi teman-teman ya, itu teman-teman dapat tingkatkan dosisnya atau waktu penyemprotannya dengan dosis yang masih sama, yaitu 2 tutup botol per tangki, tapi dengan interval atau jarak rentan waktu 3 hari sekali teman-teman ya. Jadi sekian dulu atau segitu dulu yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Perlu saya garis bawahi juga, ini adalah informasi saya dapatkan dari channel Mitra Bertani TV teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempraktekannya langsung, itu juga bisa dipraktekkan langsung teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton langsung full videonya dan ingin lebih jelas penjelasannya, nanti teman-teman bisa tonton langsung di channel tersebut. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jika seandainya ada kesalahan kata yang saya sampaikan dan perbedaan informasi yang signifikan, saya selaku pemilik channel ini meminta maaf sebesar-besarnya. Kami sampai jumpa di video berikutnya. Dan sebelum saya akhiri, jika seandainya ada kata-kata saya yang kurang jelas atau kurang dapat dipahami oleh teman-teman semuanya, teman-teman dapat komen di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.